tolong dukun ini. Pak, kayaknya sih saya mendengar kayak ada percakapan di dalam. Nah, jadi mudah-mudahan kita opening di sini nggak ketahuan ya. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung aja ya teman-teman. Ini saya sedang berada di rumahnya orang ataupun bisa dikatakan, kalau saya sih mengatakan langsung dukun ya. Jadi ini ada rumah orang spiritualnya ya, dan dia itu terkenal orang pintar di sini. Tadi kami tuh sempat dari depan kita coba apa pura-pura namu jadi pasien, kan, tetapi orang itu tuh melihat saya tuh kayak langsung, ngapain kamu sini gitu. Makanya daripada saya ketahuan, ya udahlah, saya langsung pindah ke belakang rumah. Saya pura-pura pamit pulang dan dia masuk lagi ke dalam rumah. Nah, tadinya itu kan saya mau bawa tas kecil, terus kameranya tak taruh di dalam tas gitu loh, Pak. Kita bincang-bincang kan kita bisa merekam di dalamnya, tapi kita gagal. Nah, ini tepat di belakang sini deh ada suara. Nah, ini ada pintu belakang. Saya bisa saya dobrak ini ya, akan tetapi saya belum punya bukti. Nah, ini gimana caranya, saya ingin cari bukti dulu ya. Soalnya tanpa ada bukti saya nggak berani ribet. Nanti ya pasti malah saya yang ini ya berketumpuan. Kalau misalkan saya naik dari genteng aja gimana? Bisa naik dari genteng, buka gentengnya, tak langsung rekam dari atas genteng. Tapi nanti matiin ya. Nanti tripod kamu matiin, kamu pakai flash kamera dulu ya. Nanti kalau udah sampai atas, tak matiin. Ntar, tunggu situ. Matiin dulu. Matiin. Flashnya nyalain flashnya. Nah, lepas. Ya. Nah, itu taruh dulu itu. Taruh dulu. Teman-teman nih, saya sama adik saya terpaksain naik ke genteng ini. Nih, saya pakai ini. Saya mau ngintip apa yang terjadi di dalam. Saya tahu ambilnya. Astagfirullah. Tuh, ada wanitanya tuh teman-teman. Astagfirullah. Itu ada pocongnya ya Allah. Astagfirullah. Jadi teman-teman tuh ada wanita, tolong dukun ini.
Oh ya teman-teman, kalau gangguan komunikasi mau dimasukin. Jadi teman-teman ya, dia mengatakan si ceweknya ini mau minta tolong dilepaskan dari kantong pocongnya. Tapi lukanya bukan kayak orang langsung. Apa itu kok pakai lihat-lihat ke bawah? Syarat-syarat apa ini? Oh, bener teman saya ini berarti. Susah ini. Susah nih teman-teman. Wah ini saya harus sana nih. Ini teman-teman, HP-nya tinggal sini. Karena saya nggak mau kehilangan bukti saya. Apa ini maksudnya? Allah, Allah. La ilaha illallah. Allah. Allah. Aparat emang dukun. Assalamualaikum. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu, dan dari tadi emang saya udah ngikutin sampean, dan bahkan saya sempat curiga tadi sebenarnya apa yang kalian kerjakan di sini. Tapi karena saya tadi sempat diusir, saya nggak punya bukti apa-apa, makanya saya nggak berani gerebek. Karena sekarang saya udah punya buktinya, saya sekarang berani gerebek. Sampean dari mana? Dari mana? Oh, dari apartemen. Sampean bukan asli orang sini ya? Oh, orang mana sampean? Dari Malaysia. Terus jauh-jauh datang ke sini mau ngapain? Kamu jangan percaya sama dukun-dukun kayak gini. Hah? Dukun? Iya. Iya. Jadi dia kayak orang pintar, dukun. Bar, masih kerekam nggak? Ini ya, kamu pegangin kameranya ya.
Mohon maaf ya, Mbak atau Neng itu tak rekam dari atap situ soal. Hah? Oh Nur ya, Mbak Nur itu tak rekam dari atas genteng itu. Soalnya saya perlu bukti. Banyak sekarang oknum-oknum yang dia itu mengaku orang pintar, menolong apa dengan ilmu spiritual, kan tetapi dimanfaatkan yang tidak-tidak. Emang sampean punya keluhan apa? Punya masalah apa? Saya gini, saya ya sampean tahu YouTube yang ada di YouTube yang tentang misteri-misteri kayak gitu tentang perjalanan ekspor. Nah, saya salah satunya. Nah, saya sering mengungkap-ungkap hal-hal misteri kayak gini. Nah, ini ada kepala pocong ini, kamu yang bawa ini? Atau dari dukunnya? Maaf ya, ini tak rekam ya, nggak apa-apa ya? Oh enggak, saya nggak bakal ini, nggak bakal buka identitas kamu. Mbak Nur, bisa diceritakan ini kenapa Mbak Nur bisa membawa atau mendapatkan kepala pocong ini dari mana? Iya. Uh, Berobat ke Pak Ciku. Selama ini saya ingin lepas dari pocong ini. Emang ini dapat dari mana pocongnya? Ini saya dapat tak sengaja Pak Cik. Jadi saya pindah rumah waktu itu. Rumah sekarang beres macam itu. Saya lihat ada kepala pocong tiba-tiba. Di mana itu? Ada di bilik saya. Oh, bilik itu apa sih? Kamar. Iya. Oh, di kamar. Terus? Tapi panjang saya coba kubur kepala pocong ini. Ke rumah tuh. Tapi sering sekali dia bolak-balik. Oh, berarti Ya, sampai akhirnya saya lelah. Saya biarkan dia sampai mengganggu kan. Saya tidurlah. Saya tidur lalu saya merasa macam ada yang bercumbu dengan saya. Berarti pocong ini itu tiba-tiba ada di kamar dan rumah itu baru Mbak Nur ini beli itu di rumah baru. Terus pocong ini sempat sampai gugur di belakang rumah, tapi balik lagi. Terus sampai tadi macam apa? Bercumbu? Iya, saya semacam bercumbu. Dan kebetulan saya ini sendiri, saya itu cerai dari suami saya. Oh, janda sampean berarti. Ya kalau di sini janda. Kalau ditinggal suaminya itu ya janda. Itu saya merasa ada yang bercumbu dengan saya. Sudah saya pikir saya lakukan hal ini karena kalau pocong ini. Saya berpikir macam tuh. Oh, pikirannya gara-gara kepala pocong ini sampai merasa puas gitu. Iya Pak Ci, macam itu. Lalu saya coba, ayo sudahlah, saya rawat dia. Karena saya merasa memang kita sudah sendiri lama ya Pak Ci. Oh, buat pemuas nafsu nih sampean itu. Saya tidur tapi saya merasa terpuaskan macam itu. Tapi sampean nggak takut? Nggak ada rasa takut? Karena saya merasa ini seperti bukan ancaman lah saya. Udah berapa lama kayak gitu? Oh, lupa. Apa itu? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Lah, kalau boleh tahu dengan cara seperti apa ya kepala pocong ini bisa
memuaskan sampean itu? Terus waktu malam Ai tertidur, lalu tiba-tiba Ai terbangun, Pak Ci. Saya terbangun, lalu pocongnya tiba-tiba ada di, mohon maaf ya Pak Ci. Iya. Oh, masuk ke situ. Ya, 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 ya. Terus setelah masuk itu apa yang dirasain? Itu yang saya rasakan, saya puasa. Oh, seperti kayak sedang ini ya, hubungan gitu ya, suami istri itu. Beberapa waktu saya merasa badan saya semakin kurus, udah tak ada tenaga sama sekali. Berarti badan segini itu udah kurus ini ya? Iya, Pak Ci. Oh, tadinya Jangan aja Pak Ci. enggak, saya enggak ngejek, saya tanya. Berarti tadinya gemuk banget berarti. Iya Pak Ci. Oh. Nah, ini kalau boleh tahu ini darah apa ini? Oh, ini akan ada darahnya ini, darah apa? Pak Ci. Itu sepertinya menyerap seluruh tenaga atau darah saya itu Pak Ci. Karena Oh. saya sangat kecil. Heeh. Kata dokter saya tuh kurangan darah. Gara-gara ini pocong ini. Iya. Makanya saya datang jauh-jauh dari Malaysia ke sini untuk minta. Tapi kepala pocong ini pernah nggak datang atau hadir di mimpi Mbak Nur atau mengatakan sesuatu gitu? Pernah ngomong nggak maksudnya atau pernah mendengar bisikan nggak? Sepertinya Pernah, apa itu? Bisikannya apa? iya Pak Ci. Saya itu pernah ada dalam mimpi saya. Yang meminta pada saya memberikan dia apa itu? Bunga. Oh, bunga. Oh, Iya, oh. bunga itu. Selain dia bisa memberikan saya kepuasan, dia juga bisa memberikan saya kekayaan Pak Ci. Lah, berarti kepala pocong ini bisa memberi Mbak Nur ini uang gitu. Iya, iya Pak Ci. Caranya, uang itu dapat dari mana? Itu dia memuaskan saya, terus saya hanya memberikan dia bunga apa itu? Bunga apa itu? 7 rupiah. Mm-mm. Itu untuk dikasihkan kepada kepala pocong ini. Ya sudah, itu nanti akan berubah menjadi uang macam itu Pak Ci. Oh, berarti bunganya itu yang berubah menjadi uang. Jadi nggak hanya kepuasan yang Mbak Nur dapatkan, akan tetapi harta juga ya, uang. Nah, karena sampean merasa ini sampean tambah kurus dan sampean ketakutan, pengen melepas ikatan pocong ini, kan tetapi sampean salah orang, salah tempat, ya. Saya tahu ada rekomendasi dari teman saya. Bayar berapa sama dukun ini? Ini teman-teman nih dukunnya udah tepar ini di belakang saya nih. Bayar berapa sama dukun ini? Jadi kalau dirupiahkan 7 juta Pak Ci. 7 juta. Alah, stop. Udah gini. Sampean penginapannya atau kok penginapan sih tadi? Iya, apartemen sampean di mana? Saya anterin pulang lah. Untuk masalah pocong ini boleh saya bawa kepala pocong ini? Untuk apa Pak Ci? Ya gini, insya Allah kepala pocong ini nanti nggak ngikutin sampean lagi. Udah sampean balik ke asalnya sampean lagi ya. Saya doain dari sini, saya bantu dari sini, nanti kepala pocong ini biar menjadi urusan saya. Jadi Pak Ci bisa tolong saya? Insya Allah ya. Tapi kalau macam itu Pak Ci, saya tak tahu nak lari kemana lagi. Ya. Saya sempat jadi bebas dari pocongnya lah. Yang penting. Ya udah, Mbak Nur, sekarang saya anterin pulang ke apartemen. Bar, nanti turun ya. Sama saya minta izin ini, boleh nggak saya upload di YouTube? Pak Ci asal jangan minta saya ya. Oh iya, gampang kalau itu biasanya tak belum juga sih. Kalau untuk masalah identitas mah. Tapi yang penting ini bener ya, tak pastiin lagi boleh tak upload ya. Ya, jadi teman-teman saudaraku semua yang dari rumah, alhamdulillah ini saya mendapatkan izin untuk kami upload. Saya nggak tahu nih di mana videonya, rekamannya. Yang intinya di mana
Nanti kepala pocong ini akan kami urus dan nanti taman saya antar ke ini ke apartemen ya. Ya udah nih Kak, bawa nih. Ayo sampean keluar sini. Bar nanti dukun keparat ini aja Bar. Kita laporin aja Bar. Astaga. Jadi teman-teman alhamdulillah untuk Mbak Nurnya tadi udah kami anterin ke apartemennya. Dan ternyata dia itu jauh-jauh dari Malaysia datang ke Indonesia sini, khususnya ke wilayah atau daerah kami ini untuk menghilangkan atau memutuskan ikatan kepala pocong ini dengan dirinya. Dan tadi nggak taunya dia itu di apartemen daerah Solo. Dan kami alhamdulillah udah mendapatkan izin untuk nanti kami upload. Dimana sebenarnya kalau menurut pandangan saya itu rumah yang ditempati Mbak Nur ini yang orang Malaysia ini tuh angker Bang. Jadi rumah ini tuh emang angker dan memang kepala pocong ini tuh dia tuh nggak mencari dan tidak mendapatkan dari mana-mana, tapi kepala pocong ini tuh datang dengan sendirinya. Dan karena sama Mbak Nur ini diladenin ya, akhirnya pocong ini tuh ikut Bang, ikut ke raganya Mbak Nur ini. Di samping itu Mbak Nur ini kan mohon maaf ya, dia itu janda tapi masih muda gitu. Nah mungkin dia merasa dipuasi sama kepala pocong ini. Nah dan dia tadi sempat mengatakan kasih bunga juga, dimana bunga itu yang dapat merubah menjadi uang. Jadi dimana kepala pocong ini tidak hanya memberi kenikmatan, akan tetapi dia juga memberi kekayaan. Nah karena Mbak Nur ini alhamdulillah udah sadar, dia merasa darahnya itu diisep sama kepala pocong ini, dan dia itu tadi sempat cerita juga sama saya, kan tetapi nggak sempat terekam tadi di waktu di tempatnya, di apartemennya. Itu setelah hubungan seperti layaknya hubungan suami istri, yang keluar itu bukan itu sperma, kan tetapi darah. Nah ini darah dari raga Mbak Nur ini Pak. Makanya dia lama-kelamaan kan kurus. Kita tadi waktu lihat foto sebelumnya gemuk banget ya. Iya. Jadi sampai kurus kayak gitu. Makanya dia mengatakan ini udah kurus. Padahal kalau menurut kami juga itu masih gemuk ya Pak. Dan ini aja Pak. Langsung saya leburin aja ini sosok kepala pocong ini agar tidak mengikuti Mbak Nurusan. Alhamdulillah masih tahu bismillah. Allah. Astagfirullahaladzim. Oh, masuk ke raganya Akbar. Siapa kamu? Assalamualaikum. Tenang. Teman-teman, brutal banget ini. Assalamualaikum. Kamu dari mana? Ya. Saya tahu komunikasi kamu. Berarti memang benar kamu yang selama ini ikutin Mbak Nur itu? Kenapa kamu ikutin? Jadi di rumah Mbak Nur yang baru itu dulu terdapat makammu. Terus kamu nggak terima makammu digusur. Oh, jadi kamu secara tidak langsung mengganggu setiap manusia yang tinggal di situ. Oh, tenang. Jadi teman-teman, dia mengatakan dia ingin pulang. Saya tidak akan mengembalikan ke asalmu karena kamu akan tetap mengganggu warga yang ada di sana. Kamu nggak mau di sini, kamu mau pulang. Oh,
Oh ya, saya mau tanya, apakah benar yang dikatakan Mbak Nur bahwasanya kamu eh, sering memuaskan nafsunya Mbak Nur itu? Itu yang memasukkan Mbak Nur sendiri atau kamu yang menggerakkan untuk memasukkan itu? Oh, kamu. Oh, jadi teman-teman bener ya. Eh, jadi dia itu kayak apa ya, menggiring pikiran Mbak Nur ini untuk memasukkan kepala pocong itu, ya mohon maaf, di bagian organ intimnya Mbak Nur itu, dan dia langsung bisa memuaskan. Apa yang kamu dapatkan dari Mbak Nur? Kepuasan, terus darah. Oh, jadi kamu nyedot darahnya Mbak Nur itu. Udah, tenang, tenang. Kamu gak usah khawatir. Jika kamu tidak mengganggu manusia, kamu akan saya lepaskan di sini. Tapi karena kamu mengganggu manusia, kamu merugikan manusia, saya tidak akan memulangkan kamu ke asalmu. Ya, Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabar, istighfar. Itu langsung saya leburin aja, Bar, karena dia tadi sempat hampir mau menyerang saya, dan diambil aja kameranya. Nah, sempat mau menyerang saya, dan memang udah jelas sih, Bar, bener tebakan saya, dimana dulu sebelum dibangun bangunan rumah yang Mbak Nur tempatin ini, itu dulu ada makamnya si kepala pocong ini. Dia nggak terima karena makamnya digusur, dan dia itu kayak apa ya, kayak ada sumpah serapah gitu, kayak barang siapa yang menempatin di sini akan dia ganggu, kayak gitu. Ya, jadi pesan saya untuk saudaraku semua yang ada di rumah, selalu waspada dan berhati-hati, karena apalagi bangunan ya, bangunan rumah ini khususnya ya. Jika kita membeli rumah ataupun kayak itu loh, Bar, kamu tahu kayak perumahan-perumahan itu enggak, yang dibangunnya itu sama, itu di blok-blok kayak gitu kan. Nah, kita kan nggak pernah tahu lahan di situ tuh bekas apa, ya. Kan tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita membeli rumah baru ya, yang pertama adakanlah tasyukuran, kita baca doa bersama ya, entah dari keluarga besar atau nanti undang tetangga-tetangga untuk ya tasyukuran lah kita, apa ya, karena udah dikasih rezeki bisa membeli rumah, ya kita tasyukuran. Dan kalau bisa memang dibersihin, ya undang ustadz, undang kiai yang mungkin di daerah kalian itu bisa apa ya, membuang energi-energi yang negatif, agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak pernah tahu tanah yang dibuat rumah itu tanah dulu bekas apa, ataukah lapangan, ataukah piur hutan, ataukah memang dulu bekas kuburan, kita kan nggak pernah tahu ya. Intinya jangan lupa dimanapun tempat berdoa, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semua, untuk selalu waspada dan untuk selalu apa ya, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk gaib itu ada, makhluk selain manusia itu ada ya. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan memang keberadaannya itu di mana tempat itu ada ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.